Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel Helmi Denada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tipe kepribadian. Nah, sebelum saya sebutkan ya, kira-kira apakah kamu pernah bertemu dengan tipe orang seperti ini? Atau mungkin kamu tulis di kolom komentar ya. Dia adalah tipe orang yang sangat kreatif, supel, punya energi yang tinggi, punya empati yang tinggi, energik, suka petualangan, kemudian orangnya juga spontaneous, suka spontan terhadap sesuatu, nggak yang terlalu terstruktur dan sebagainya. Siapakah atau tipe apakah kepribadian tersebut? Yes, itu adalah tipe kepribadian ENFP. Mari kita bahas. Seperti apa sih karakter tipe kepribadian MBTI ENFP? ENFP singkatan dari Extrovert, Intuition, Feeling, dan Perceiving. Tipe kepribadian ENFP merupakan tipe kepribadian dengan urutan fungsi kognitif NE, FI, TE, SI. NE itu memungkinkan seseorang untuk belajar menemukan pola-pola besar yang dia kemudian gabungkan pola-pola pengetahuan itu menjadi suatu pemahaman yang utuh. Makanya orang tipe-tipe ENFP biasanya sangat suka tuh terhadap konsep-konsep filosofis, mungkin filsafat, psikologi, atau spiritual. Pokoknya dia senang mencari atau gathering information yang sifatnya abstrak. Kemudian di fungsi keduanya untuk membantu fungsi pertama NE ini, yaitu fungsi keduanya adalah FI atau Introvert Intuition, dimana untuk mendukung fungsi dominannya dia memiliki sebuah value system yang mereka pahami dan mereka percayai. Kemudian di fungsi ketiga yang lumayan jarang dipakai, yaitu fungsi TE atau Extrovert Thinking, di mana fungsi yang membuat seseorang bisa menata sesuatu menjadi in order keadaan di sekelilingnya. Nah, karena fungsi ketiga, pernah nggak atau kamu mungkin relate kalau teman-teman ENFP biasanya nggak rapih kamarnya, pokoknya orangnya termasuk yang messy lah gitu ya. Nah, karena di fungsi ketiganya TE. Kebalikannya nih, orang-orang TE di fungsi dominan kayak ENTJ atau ESTJ, biasanya mereka orangnya rapi. Kemudian di fungsi keempat yang paling jarang dipakai yaitu fungsi SI atau Introvert Sensing, yaitu fungsi di mana dia berfokus pada hal-hal yang sifatnya sensorik indrawi, seperti kegiatan-kegiatan bersih-bersih, mencuci piring, menyapu. Nah, karena fungsi keempat biasanya ENFP nggak begitu pakai ini, sehingga nggak begitu suka tuh olahraga, kemudian mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya. Nah, ini biasanya ya. Oke, mari kita bahas dari sisi healthy ENFP, sisi yang ideal, yang bagus, yang sehat, yang bagus-bagus dulu. Tipe ENFP ini terkenal sangat energik, sangat talkative. Dia pandai berbicara, orangnya biasanya positive vibes ke teman-temannya. Kemudian dia juga terkenal sangat empathetik. Dia punya perasaan yang sangat-sangat lembut, sehingga dia sering dikenal sebagai pendengar yang baik terhadap teman-temannya. Teman-temannya biasanya curhat sama orang ini merasa nyaman banget, karena memang dia dengan fungsi FI-nya, feelingnya, menyebabkan dia menjadi pribadi yang sangat lembut perasaannya. Kemudian fungsi kelebihannya lagi, ENFP itu terkenal sebagai Jack of all trades atau ahli dalam banyak hal. Pernah nggak kamu punya teman yang dia sangat terkenal pandai, pinter, punya banyak keahlian, tetapi di sisi lain dia juga punya keahlian yang lain. Saya pernah punya beberapa kenalan yang ENFP, dia pandai ini itu, terkenal cerdas, tapi dia juga bisa jadi MC, bisa bahkan profesional. Kemudian dia juga kalau ngomong bisa ngomong yang tinggi, yang konsep-konsep yang abstrak. Jadi dia banyak hal, ahli dalam banyak hal. Kemudian sebagaimana tipe NF lainnya seperti ENFP,
Dan teman-temannya ini, dia terkenal sangat idealis. Dia biasanya memiliki sebuah gambaran konsep ideal dalam hidup. Terus kita beralih ke unhealthy-nya, sisi yang mungkin dalam tanda kutip kurang bagus. Kalau tadi kan yang bagus-bagus ya. Unhealthy ENFP, dia sangat terkenal orang yang sensitif sehingga mudah tersinggung karena take something personally. Kemudian yang kedua, dia terkenal impulsif karena dia mungkin di suatu malam dia scrolling HP gitu, tiba-tiba check out barang-barang yang mungkin sebenarnya tidak dia butuhkan banget, cuman dia beli, impulsif. Kemudian dia juga terkenal sering meloncat kesana kesini. Ketika dalam suatu obrolan bersama ENFP, mungkin kamu akan bisa ngobrol kesana kemari, membahas politik, membahas filsafat, tiba-tiba ngomongin sepak bola, tiba-tiba ngomongin percintaan. Nah, teman-teman ENFP ini sangat pandai meloncat-loncat dari satu hal ke yang lain. Kemudian unhealthy yang lain, dia tidak terstruktur, tidak terjadwal karena fungsi perceiving ya, sehingga pada umumnya ketika dia belum begitu mengembangkan dirinya, dia akan sering menunda-nunda, jadi menjadi procrastinator yang handal. Kemudian dia juga spontaneous, tidak memiliki suatu acuan hari ini mau ngapain aja. Nah, mungkin sedikit saran untuk kamu yang ENFP ataupun yang rasa relate, coba deh buat sebuah to-do list harian. Hari ini mau ngapain aja, minggu depan atau hari apa mau ngapain aja, sehingga tidak terkesan terlalu spontan yang kadang merugikanmu sendiri. Contoh, dikejar tugas, dikejar deadline pekerjaan dan sebagainya yang akhirnya kewalahan sendiri. Nah, itu tadi adalah sisi unhealthy-nya. Kita sekarang ngebahas tentang pekerjaan. Tipe-tipe pekerjaan yang cocok untuk ENFP itu banyak banget nih. Ada guide wisata, pemandu wisata, MC, presenter, kan kayak Desta itu terkenal. Dia adalah seorang ENFP dari yang pernah saya baca ya. Kemudian Enzi Storia itu kalau nggak INFP dia ENFP. Kemudian ada banyak lagi yang mereka ini cocok di dunia entertainment. Namanya juga campaigner ya. ENFP dikenal juga sebagai seorang campaigner. Nah, kemudian menjadi jurnalis, menjadi reporter, menjadi orang yang punya bisnis di bidang wisata juga bisa. Kemudian jadi dokter, psikolog juga bisa seorang ENFP, atau agensi kreatif, sosial media, copywriter. Nah, itu cocok banget untuk teman-teman ENFP karena dia orangnya suka banyak ide dan juga sangat kreatif. Well, gimana? Apakah kamu ngerasa relate dengan apa yang aku bahas tadi terkait dengan ENFP? Kalau kamu relate, silahkan like dan berikan pendapat kamu di kolom komentar. Kalau yang belum subscribe, aku bakal seneng banget kalau kalian mau subscribe sekarang juga. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.